Ya, ketemu lagi sama gue BG masih di studio bola. Semoga teman-teman yang ada di rumah juga dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Jauh dari penyakit, jauh dari wabah yang sedang melanda negeri kita ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue pengen update informasi. Sebenarnya ini urgent ya. Sebuah berita tadi malam di mana Wall Street Journal, kita semua mungkin tahu Wall Street Journal ini adalah sebuah koran terkemuka di US. Koran dengan reputasi yang sangat baik, koran dengan jumlah subscriber, pelanggan paling tinggi di Amerika, bahkan di atas USA Today dan New York Times. Jadi reputasinya nggak kayak di sini mungkin koran lampu merah yang koran gosip gitu ya. Kalau di Indonesia kita ambil persamaannya mungkin Kompasnya Indonesia lah. Jadi artinya Wall Street Journal ini dalam mengeluarkan berita nggak mungkin sembarangan, pasti terpercaya harusnya. Nah, tadi malam itu Wall Street Journal mengungkap bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara khusus meminta Joe Biden, Presiden of United States, agar menunda pemberian sanksi atau menahan pemberian sanksi atau agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Roman Abramovich karena peran Roman Abramovich dalam pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina sangat vital. Seperti itulah kurang lebih. Jadi seperti apa lengkapnya? Oke, gue akan ngasih penjelasan setelah yang satu ini. Cukup mengagetkan ya, artinya berita ini turun tadi malam dan akhirnya lumayan rame juga ya. Gue lihat media-media lain pun turut memberitakan ini. Gue juga pada akhirnya sempat telusuri juga Twitter dari jurnalisnya yang salah satu jurnalis. Jadi ada beberapa jurnalis yang reporting untuk berita ini ya. Jadi ada namanya Vivian Salama dari wartawan dari Wall Street Journal. Kurang lebih kronologisnya gini. Kita semua tahu kan ya, United Kingdom, Uni Eropa udah jatuhin sanksi terhadap oligarki Rusia, diantaranya ya Roman Abramovich dengan pembekuan aset dan lain-lain. Amerika Serikat sendiri sudah menjatuhkan sanksi sebanyak ke 20 orang oligarki Rusia. Tapi dari 20 nama itu belum ada satupun nama Abramovich di situ. Artinya nama Abramovich belum dijatuhi sanksi oleh United States. Nah, menurut Vivian Salama, sesaat ketika Treasury Department di US akan mengumumkan pemberian sanksi terhadap Roman Abramovich, tiba-tiba salah seorang dari White House National Security Council bilang ke US Treasury Department agar ditahan dulu karena ada informasi sebagai berikut ya. Informasinya adalah permintaan khusus dari Presiden Zelensky kepada Joe Biden. Sebenarnya kronologisnya lebih tepatnya gini ya. Jadi Joe Biden tuh sempat teleponan sama Zelensky dan Joe Biden bilang, "Gua akan ngasih sanksi nih terhadap Roman Abramovich. Pendapat lo gimana?" Ini yang gue coba terjemahkan dari tweetnya Vivian Salama tadi ya. Nah, Zelensky jawab, "Jangan dulu, tahan dulu. Abramovich ini sangat berperan penting dalam perdamaian Rusia-Ukraina. Tolong jangan dijatuhin sanksi dulu." Nah, kurang lebih itulah. Mengenai detail yang lain, pihak Gedung Putih, juru bicara Gedung Putih ketika dihubungi media tidak mau memberikan informasi yang lebih detail karena ini menyangkut pembicaraan bilateral dua orang pemimpin negara, pastinya nggak semuanya bisa diumbar di publik. Nah,
Ini menarik ya. Kita tahu 10 Maret lalu Inggris di saat ulang tahun Chelsea dengan hebatnya, dengan gagahnya, membekukan Abramovich, membekukan Chelsea Football Club di hari ulang tahunnya. Di saat kita harusnya bahagia, walaupun dalam keadaan yang tidak jelas situasinya, tiba-tiba dikenai sanksi dengan gagahnya. Pemerintahan Inggris seolah-olah nunjukin ke Putin bahwa I am the boss, kurang lebih gitulah. Bersamaan saat itu 7 oligarki Rusia juga kena, salah satunya adalah Roman Abramovich. Tapi pastinya fokus orang adalah ke Roman Abramovich dengan alasan waktu itu untuk memastikan tidak ada aliran dana dari Chelsea Football Club yang mengarah ke Putin untuk membiayai perang di Ukraina. Ya sebenarnya bukan rocket science ya. Dari awal Abramovich beli Chelsea, ya boro-boro duit Chelsea dipakai ke Putin atau mengalir ke Putin, dipakai buat perang. Yang ada Roman Abramovich terus saja injek, bahkan ya utang Chelsea ke Roman Abramovich sampai 1,5 miliar pounds, ya kan? Nah jadi ya itu, menurut gua ini berita ini, kejadian ini, ya ini sebuah tamparan buat pemerintahan Inggris. Pemerintahan Inggris yang sok jago, yang tanpa bukti, tiba-tiba tanpa persidangan, tiba-tiba menjatuhkan sanksi terhadap Roman Abramovich, dan parahnya Chelsea Football Club kena imbasnya pun fans juga kena. Dalam hal ini nggak bisa nonton, bahkan ya sempat nggak bisa terbang para pemain ketika mau away. Itu kan yang udah terlalu mengada-ada gitu lah sanksinya. Nah sebenarnya gue agak terlewat ya, gue kaget dengan berita ini jujur ya. Gue sendiri berpikiran selama ini Amerika Serikat tuh sudah menjatuhkan sanksi terhadap Abramovich, karena gue lebih fokus ke Inggris dan Uni Eropa ya. Ternyata belum, sampai saat ini belum. Dan mungkin permintaan dari Zelensky inilah salah satu penyebab kenapa sampai saat ini Roman Abramovich belum disanksi oleh Amerika. Di saat berita dirilis oleh Wall Street Journal tadi malam itu kita sama sekali nggak disebut itu pembicaraan teleponnya itu tanggal berapa dan kapan. Cuman yang pasti artinya ini menandakan bahwa Joe Biden mempertimbangkan banget hal ini. Dan ya gue ingat lagi mengenai pihak Inggris yang seolah-olah dengan dia menghukum Abramovich, menghukum Chelsea, itu akan sedikit meringankan penderitaan rakyat Ukraina. Ya ini Presiden Ukraina sendiri minta jangan sanksi Abramovich. Artinya dengan Inggris menyangsi Abramovich, ya itu udah melukai rakyat Ukraina harusnya. Ya kita tahu Abramovich kakeknya, neneknya dari setengahnya dia itu darahnya Ukraina, setengahnya lagi Rusia. Ya gue bisa ngebayangin seandainya gue blasteran Rusia Ukraina, terus Rusia Ukraina perang, ya pasti gue gak pengen lah perang. Masa orang tua gue bokap sama nyokap, terus satu dari ya kalau gampangnya lah, satu misalnya dari Sunda, satu lagi dari Jawa, bokap Jawa, nyokap Sunda misalnya, tiba-tiba Sunda sama Jawa perang nih gitu kan gak enak. Gue sebagai Abramovich yang peranakan Jawa Sunda ya nggak akan dukung siapa-siapa gitu, yang ada hancur gitu secara hati karena punya saudara di Sunda, punya saudara di Jawa. Itu analogi aja ya, bukan berarti gue bilang Sunda sama Jawa perang ya, terserah lah. Nah jadi ya wajar kalau Abramovich ini merupakan satu-satunya oligarki Rusia yang sangat mengupayakan pembicaraan damai antara Rusia dan Ukraina. Artinya isu yang akhir Februari lalu sempat berkembang bahwa Abramovich ada di Belarusia untuk mengupayakan perdamaian Rusia Ukraina, berarti itu benar gitu. Berarti itu benar adanya. Tadinya gue juga kepikiran ya seandainya Amerika jatuhin sanksi ke Abramovich, apa sih ngaruhnya. Gue nggak tahu ya aset Abramovich di Amerika apa aja. Ternyata setelah gue coba cek ya, Abramovich tuh kita tahu dia punya saham di Evraz, perusahaan baja Rusia, sebanyak 29% sahamnya di situ. Dan Evraz ini punya 2 pabrik di Oregon dan Colorado. Lalu juga kabarnya juga
tapi ini belum dikonfirmasi ya secara resmi. Ada Abramovich tuh punya investasi sebesar 1,3 miliar dolar di US. Itu lewat sebuah perusahaan sekuritas, perusahaan investasi. Dia juga punya luxury villa di Aspen, Colorado, yang tempat main ski yang salju abadi di sana. Jadi kalau orang Amerika main ski ya ke pegunungan Aspen. Kemudian juga kemarin ada report juga di Philadelphia itu ada sebuah teater namanya Wilma Theater. Wilma Theater ini mengembalikan uang sejumlah 30.000 pound sumbangan dari sebuah yayasan yang bernama Mart Foundation. Setelah dia tahu Mart Foundation ini adalah sebuah yayasan yang juga sumber dananya dari Roman Abramovich. Cuman artinya dengan ini ya, dengan tidak adanya sanksi dari US terhadap Abramovich secara pribadi, apalagi ini permintaan khusus dari presiden yang negaranya sedang diserang, ya artinya mau nggak mau mungkin di sini Amerika menyepakati ini. Ya mudah-mudahan, gue sih nggak berharap Inggris mencabut sanksinya terhadap Abramovich ikut-ikutan. Cuman buat gue ini adalah tamparan sih buat Inggris ya, yang begitu terburu-buru, tergesa-gesa, tanpa bukti, tanpa ya dengan harapan mungkin memberi sanksi ke Abramovich. Rakyat Ukraina happy, rakyat Ukraina senang. Tapi gue salut, Abramovich dalam keadaan Chelsea-nya mau di take over, asetnya dibekukan, ya hanya pesawatnya dikejar, mau ditangkap, mau dihadang, mau disita, dia masih sempat ngurusin perdamaian Ukraina. Sempat juga gue baca Abramovich tuh sudah menyalurkan sumbangannya buat rakyat Ukraina tanpa harus menunggu uang penjualan Chelsea. Jadi dia nggak banyak bicara, nggak banyak ketemu media, tapi aksinya jelas. Ya gue berharap apapun nanti kejadiannya ya, gue berharap sih nama baik Abramovich direhabilitasi. Jadi ya suatu saat dia bisa balik ke Inggris. Gua nggak tahu nih perkembangan ini atau beritanya apakah akan berpengaruh terhadap proses take over Chelsea. Ya kita tahu sekarang agak sedikit lama jadinya. Kabarnya Senin pagi, terus ada yang bilang Selasa akan keluar nama 3-4 besar, sampai detik ini masih belum keluar ternyata nama itu. Apakah ini juga berpengaruh ke sana? Ya kita tunggu saja. Kita tunggu saja perkembangannya. Cuman gue seneng banget dengan ini. Artinya ini benar-benar menampar muka Inggris ya, menampar muka Boris Johnson, parlemen-parlemen yang kemarin teriak-teriak Abramovich harus disanksi, bla bla bla. Ya dengan Amerika tidak menjatuhkan sanksi secara khusus, apalagi ini permintaan presiden Ukraina. Ya ini sih gue bilang suatu yang luar biasa. Itu aja yang mengenai update dari itu ya, dari Wall Street Journal yang pengen gue sampaikan. Untuk Chelsea-nya sendiri ada beberapa berita baik ya. Nigel Huddleston dari kementerian ya, Menteri Olahraga United Kingdom, melakukan perubahan dalam sanksi. Ada sedikit keringanan, artinya para fans dipersilahkan sekarang untuk nonton partai Champions League, kemudian juga FA Cup nanti di Wembley. Untuk Premier League juga partai away, fans juga udah boleh beli tiket, walaupun memang uangnya semua nggak akan ada yang mengalir ke Chelsea. Untuk Champions League kabarnya akan ngalirnya ke UEFA. Tak buat apa, menurut gue ya ini perampokan sih sebenarnya. Tinggal nanti partai home dari Premier League yang masih belum boleh untuk penonton selain dari season ticket holder. Ya agak aneh sih saksinya. Kalau bolehin aja lah gitu. Terus lagi kabar baiknya, Forstam holding company-nya Chelsea yang selama ini supply dana ke Chelsea, Abramovich lewat Forstam ya, injek dana ke Chelsea. Dikabarkan diizinkan untuk pumping 30 juta pounds untuk membantu cash flow Chelsea yang sedang sulit saat ini. Ya ini berita baik ya, mudah-mudahan pelan-pelan suasana di dressing room, suasana di Chelsea saat training, saat
match day akan lebih baik, sehingga tren positif yang sudah berlangsung belakangan ini akan terus berlanjut hingga nanti kita punya kejelasan tentang siapa owner Chelsea selanjutnya, siapa yang nanti, ya kita nggak tahu, bisa aja nanti Abramovich balik mungkin, ya nggak tahu, perkembangan politik ini kan susah ditebak ya. Itu aja mungkin update dari gua hari ini. Ya, gua akan terus coba berikan yang terbaru jika ada sesuatu yang menarik. Support terus Studio Bola. Terima kasih udah like, komen, share, dan support terus channel ini. Gue BG pamit, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya.